Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Materi kita untuk pertemuan ini adalah gelombang elektromagnetik, ya. Semoga kalian bisa mengikuti dengan baik. Tetap semangat dan tetap semangat, anak-anakku semua. Hari ini akan kita jelaskan tentang gelombang elektromagnetik, ya. Gelombang elektromagnetik kelas 12 semester 1. Gelombang elektromagnetik ini nanti akan kita pelajari, yaitu ada gelombang radio, gelombang ultraviolet, gelombang mikro, kemudian ada cahaya tampak, ada sinar X, sinar inframerah, dan sinar gamma. Ya. Apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik itu tersusun atas perambatan medan listrik E, jadi medan listrik itu lambangnya E, dan medan magnet B yang saling tegak lurus satu sama lain. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut, gambar ini. Jadi ini adalah sketsa gelombang elektromagnetik, di mana ini adalah E, yaitu vertikal ke atas, kemudian yang horizontal, jadi tegak lurus, adalah medan magnet. Nah, seperti itu gambarnya. Oke, kita lanjut. Untuk semua gelombang elektromagnetik itu berlaku hubungan bahwa C sama dengan F kalikan lambda, di mana C adalah cepat rambat gelombang yang nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian F adalah frekuensi gelombang dan lambda adalah panjang gelombang. Oke. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik yang pertama, yaitu gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan medium dalam merambat. Jadi dalam ruang hampa juga bisa. Kemudian gelombang elektromagnetik tidak dibolehkan oleh medan magnet dan medan listrik. Kemudian gelombang elektromagnetik termasuk gelombang transversal, dan semua spektrum gelombang elektromagnetik itu dapat mengalami seperti halnya sifat-sifat gelombang pada umumnya, yaitu pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, serta polarisasi. Untuk spektrum gelombang elektromagnetik, nah ini spektrumnya seperti ini diagramnya, ya. Itu ada sinar gamma, kemudian sinar X, ultraviolet, cahaya tampak, sinar inframerah, kemudian ada mikrogelombang, kemudian ada gelombang radio. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang kita lihat bagaimana untuk menghafalkan spektrum gelombang elektromagnetik, yaitu kalau biasanya saya menyebutnya dengan Gruty-Rodok-Teller. Nah, Gruty-Rodok-Teller, apa itu Gruty-Rodok-Teller? Kita bahas. Yang pertama G. G itu adalah sinar gamma. Kemudian R adalah Roentgen atau sinar X. Kemudian U-nya itu adalah ultraviolet. Dan T adalah cahaya tampak, jadi cahaya tampak, magic wave new. Kemudian I-nya adalah infrared. Kemudian radar, nah ini kita tinggal nambah R saja, jadi radar, ya, radar. Kemudian ada lagi telenya ini kita tambahi televisi. Dan yang terakhir adalah R, itu adalah radio. Oke, sekarang kita bahas satu persatu gelombang radio. Jadi Anda kenal gelombang radio itu ini gelombang radio berada dalam rentang frekuensi. Nah, seperti ini. Kemudian kalau Anda mengenal gelombang radio ini dibedakan menjadi dua, yaitu AM dan FM. Untuk AM itu dapat mencapai tempat yang jauh karena dipantulkan melalui lapisan ionosfer. Kalau FM itu jarak dekat, ya. Jadi biasanya kalau kalian mendengarkan radio yang suaranya keras, nah itu biasanya FM. Tetapi kalau yang jauh sekali, mungkin dari Australia atau dari Jepang, itu biasanya pakai yang AM. Oke. Kemudian kita lanjut, ini gelombang radio seperti ini, ya. Jadi dimanfaatkan untuk telekomunikasi. Kemudian gelombang mikro. Gelombang mikro ini digunakan untuk alat elektronik. Nah, kemudian untuk alat memasak, oven, ya, ini, ya, microwave dan sebagainya. Kemudian yang sering kita dengar juga gelombang mikro digunakan untuk radar, ya. Untuk radar, jadi digunakan oleh tim keamanan negara kita, biasanya oleh para tentara, ya, untuk digunakan sebagai radar. Kemudian banyak digunakan juga dalam sistem deteksi dan sistem pertahanan, ya. Jadi ini radarnya di situ digunakan. Kemudian sinar inframerah. Ini digunakan untuk penelitian struktur atom, kemudian penginderaan jarak jauh, kemudian pemotretan rahasia, untuk keperluan pemetaan sumber alam dan diagnosa penyakit,
dan untuk terapi fisik, jadi inframerah. Mungkin kalian pernah dengar ada alat kesehatan yang menggunakan sinar infrared. Nah, itu kalau memang alatnya betul menggunakan infrared, biasanya ya mahal harganya. Oke, kita lanjut ke cahaya tampak. Cahaya tampak di sini yang kita kenal dengan cahaya yang dari matahari yaitu Meijiku Hibiniu, ya. Jadi warna-warna pelangi yang sering kita lihat kalau setelah hujan. Fungsi sinar ultraviolet dan sinar tampak. Jadi kalau sinar tampak itu untuk melihat manusia, ya. Jadi kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ada merah, hijau, kuning sampai ungu itu. Kemudian untuk ultraviolet ini sering digunakan pada kandungan unsur dalam satu bahan melalui teknik spektroskopi, kemudian menghitamkan plat foto, membunuh kuman. Nah, kalau kita biasanya berjemur pagi hari itu untuk mendapatkan vitamin D. Nah, itu sinar ultraviolet. Kemudian sinar X. Sinar X di sini untuk memotret posisi tulang atau bagian tubuh yang mempunyai kelainan. Jadi mungkin kalian pernah melakukan pemotretan dengan sinar X atau rongsen, ya. Nah, itu untuk melihat bagian tubuh kita yang dalam. Namun ada beberapa kelemahan sinar X. Di sana sinar X karena daya tembusnya juga besar dapat merusak jaringan sel manusia, ya. Dapat merusak jaringan sel manusia. Jadi biasanya ada aturan kalau melakukan rongsen itu tidak lebih dari 2 bulan atau 3 bulan. Jadi kalau terlalu sering maka sel-sel jaringan manusia juga akan rusak. Oke, ini untuk kelemahan sinar X. Kemudian pada wanita hamil, nah ini dapat menyebabkan keguguran atau cacat pada janin. Kemudian sinar gamma. Sinar gamma ini daya tembusnya sangat besar. Ini untuk digunakan oleh industri untuk mengetahui struktur logam. Kemudian pertanian untuk membuat bibit unggul dan kedokteran untuk membunuh sel-sel kanker. Ini menggunakan sinar gamma. Ya, demikian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.